Alhamdulillah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rekan-rekan saudaraku sebangsa dan setanah air. Ini udah beberapa hari ini hujan terus ya teman-teman. Apalagi ini di tempat saya ini dari hari Minggu, dari pagi sampai sekarang siang. Ini jam berapa sekarang? Sekarang jam 14.45. Udah mau jam 3 ya. Hujan gak ada berhentinya ini. Ini jadi kita jadwal untuk rencananya tadi saya mau road trip ke Gunung Selok ya. Saya mau ke Gunung Selok. Itu gunung yang bukan itu sebenarnya gunung perbukitan sih, tapi orang menyebutnya gunung ya. Tapi karena hujan jadi kita nggak ke sana ya. Karena kalau ke sana kan pasti saya naik motor pakai. Saya mau mengeksplor salah satu bagian di Gunung Selok ya, itu ada gua. Jadi kita batal ke sana, mungkin besok lah kita ke sana ya, lain waktu kalau terang ya, karena jalan ke sana itu pas setelah masuk naik itu jalannya itu berbatu dan licin ya, apalagi ini hujan. Jadi kita nggak tahu nih saya mau buat apa ya, mau batal ya, mau mengeksplor ke Gunung Selok, batal mungkin besok ya, karena saya pernah sih sebenarnya mengeksplor salah satu bagian Gunung Selok ya. Tapi kita enaknya ngapain ya, mau ngomongin apa ya? Kalau kita ngomongin sepak bola aja apa gimana ya? Ini tadi saya lihat di Facebook ini ya. Kita sebentar lagi mau ini sih ya, Piala AFF. Ya walaupun Piala AFF akhirnya timnas Indonesia tetap pelatihnya Coach Sintayong ya. Tapi kita kabarnya menurunkan pemain U22 ya. Dan ini ada yang di komentar di Facebook ini katanya, ayo dong panggil lagi Elkan Bagot, Coach itu kan. Ini ya, jadi ini saya mau berkomentar ya, terserah teman-teman boleh berpendapat apa aja ya. Ini saya melihat dari kacamata saya aja ya. Pertama Elkan Bagot, nih kita bahas Elkan Bagot, terus Ian Masten sama Emil Audirola. Pertama saya mau bahas itu Elkan Bagot ya. Elkan Bagot itu sebenarnya dia pemain bagus ya. Elkan Bagot itu kelahiran tanggal 23 Oktober 2002. Usianya sekarang 22 tahun. Tingginya itu adalah 192. 1 meter 1,96 meter. Hampir 2 meter ya, cukup tinggi ya. Ini posisinya back ya. Tapi saya pernah ngelihat waktu lawan mana ya, Filipina atau Vietnam itu ya. Itu waktu itu Elkan Bagot ditempatkan sebagai striker. Dan itu bagus juga ya. Elkan Bagot juga pernah mencetak gol lewat headingan ya, sundulan kepala. Tapi ini posturnya memang tinggi Elkan Bagot ini ya. Umurnya 22 tahun, sebenarnya masih bisa kalau ini ya bisa sih dimasukkan ke ini ya tim, kalau misalkan Coach STY mau pakai Elkan Bagot ya. Nama lengkapnya Elkan Bagot itu Elkan William Theo Bagot ya. Tapi saya juga kemarin itu saya sih agak gemes juga nih dengan pemain ini ya, Elkan Bagot, karena gini, waktu kita pra olimpiade itu kan harus Rizky Ridho kalau nggak salah itu kan nggak main. Rizky Ridho ini pemain back ya, itu nggak main. Nah, harapan kita waktu itu kan sebenarnya Elkan Bagot ya. Saya sebagai pecinta timnas juga agak kecewa waktu itu, karena harusnya kalau kita waktu itu pra olimpiade itu melawan Gini, kita kalah 0-1 ya. Itu sangat disayangkan ya, karena Elkan Bagot waktu itu kan dipanggil oleh Sintayong, oleh STY ya. Tapi Elkan Bagot itu nggak mengindahkan ya, nggak merespon panggilan dari Coach Sintayong. Terus setelah itu malah beredar di Instagramnya kalau Elkan Bagot sedang berlibur dengan kekasihnya, dengan pacarnya ya. Sebenarnya apa ya, ya kalau misalkan Elkan Bagot main pun ya belum tentu kita menang juga. Tapi minimal harapan untuk kita bisa masuk ke Olimpiade itu kan semakin besar, karena kita ada back yang tangguh ya.
Walaupun back kita pun juga bagus sebenarnya. Cuma saya waktu itu Rizky Ridho nggak ikut main karena emang akumulasi kartu. Harapan kita waktu itu kan Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot itu yang membuat saya sendiri pribadi gemes, dan juga mungkin rekan-rekan pecinta bola ya, timnas pasti juga mungkin gergetan, mungkin juga marah ya ketika timnas membutuhkan Elkan Bagot untuk untuk ke masuk ke ini ya, ke Olimpiade, malah Elkan Bagotnya nggak merespon panggilan STY. Nah, setelah itu kan akhirnya kan mungkin ya, akhirnya setelah kesininya akhirnya kan Elkan Bagot nggak pernah lagi dipanggil. Pernah suatu itu saya ngeliat di TV itu ya, ketika ada wartawan menanya ke STY kenapa Elkan Bagot nggak dipanggil lagi, kan jawaban STY kan cuma ya silakan tanya sendiri ke Elkan Bagot gitu kan. Nah itu ya yang membuat saya sendiri gemes ya, kenapa waktu ketika kita mau pra Olimpiade Elkan Bagot malah nggak menghiraukan panggilan dari pelatih timnas, malah dia lebih memilih untuk berlibur lah ya. Jadi dia lebih mengepentingkan kepentingan pribadinya untuk berlibur, walaupun itu sebenarnya hak dia sih ya, tapi ya ini kan kepentingan timnas, kan berarti kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara. Kalau dia bisa ini kan ya bisa menunda atau apa ya, tapi itu terserah lah, itu kan pilihan dia. Tapi kan kita gemes. Nah sekarang kita kan sekarang kita ada Piala AFF, ada beberapa teman-teman itu ya saya lihat di komentar itu di Facebook terutama itu meminta agar coach STY memanggil Elkan Bagot. Tapi saya sendiri juga sudah nggak inilah, kurang sama, walaupun Elkan Bagot dari awal emang performanya pun bagus ya, dan dia juga turut terlibat ketika kita memenangkan beberapa game ya di timnas itu. Tapi ya sayang itu dia mengabaikan panggilan STY ketika kita mau pra Olimpiade. Nah itu ya, itu mungkin yang kenapa sampai sekarang Elkan Bagot itu nggak dipanggil-panggil karena itu ya. Karena sebenarnya kejadian ini pun pernah dialami oleh Witan sama Egi. Dulu itu kan Witan kalau nggak salah waktu dipanggil STY kan alasannya kalau nggak salah dia cedera, tapi nggak taunya dia main di Bali United. Itu juga Egi. Tapi kan Witan sama Egi kan langsung setelah kejadian itu, Witan sama Egi ini datang ke STY dan menjelaskan. Nah ini hal ini yang nggak dilakukan. Sebenarnya saya sendiri waktu itu pribadi itu ya, saya secara pribadi ya, waktu itu setelah pra Olimpiade itu, sebenarnya setelah kejadian itu saya yakin lah, saya dan juga teman-teman banyak yang berharap, ayo dong Elkan datang ke STY dan meminta maaf lah ya, minimal meminta maaf atau apa, biar mungkin STY bisa, oh ya mungkin ini ada etikat untuk baik. Tapi kan sampai sekarang hal itu nggak dilakukan oleh Elkan Bagot. Dia nggak datang ke STY, atau mungkin ke Pak Erick Thohir, atau mungkin ke staf PSSI yang lain, kan nggak dilakukan. Boro-boro meminta maaf dan mengklarifikasinya itu kan nggak sampai sekarang. Inilah yang mungkin kenapa Elkan Bagot sampai detik ini, sampai hari ini itu belum dipanggil lagi oleh Sintayong. Apalagi sekarang ditambah sekarang kedalaman skuad timnas kan udah luar biasa. Untuk yang back belakang ya, kita punya banyak pemain, ada Kevin Dick, ada Rizky Ridho ya, ada banyak lah ya, pokoknya ada banyak sekarang. Untuk kedalaman skuad kita untuk posisi back itu banyak banget. Arhan pun bisa diplot untuk back gitu ya. Jadi itu yang mungkin sekarang itu yang mungkin membuat STY nggak memanggil lagi Elkan Bagot ya. Sebenarnya harapan kita pun sebenarnya masih ada waktu itu ke Elkan Bagot, tapi ya itu Elkan Bagot nggak melakukan hal yang dilakukan oleh Witan dan Egi. Ingat tuh, Witan dan Egi sampai sekarang masih menjadi langganan timnas, masih dipanggil oleh STY, walaupun dia sebenarnya melakukan hal yang sama. Hal yang sama adalah ketika Witan, Egi itu mengindahkan panggilan dari STY, Witan dan Egi datang langsung STY dan memberikan klarifikasi dan memajukan dan meminta permintaan maaf, dan itu yang enggak dilakukan oleh Elkan Bagot. Itulah ya. Sebenarnya ini bagus ya, Elkan Bagot tingginya hampir 2 meter. Terus kita mau bahas lagi yang ini, siapa? Ian Masten lah ya, Ian Ethan Masten. Ini sebenarnya belum dinaturalisasi ya, tapi yang membuat saya sendiri gemes kayak gini.
ini sebenarnya pemain bagus, ini kelahiran 10 Maret 2002, berarti usianya pun 22 tahun, tingginya itu 1,78 meter. Kalau untuk sekarang kan karena belum dinaturalisasi, berarti Ian Masten kan masih kebangsaannya adalah Belanda Suriname ya. Jadi emang dia ada keturunan Indonesia berarti ya. Berarti dia sebenarnya bisa di naturalisasi ya. Dan dia sekarang main untuk tim Aston Villa. Sekarang dia pernah bermain untuk Borussia Dortmund dan sampai sekarang masih di Aston Villa. Ini juga pemain yang bagus. Cuma yang bikin kita gemes kan kayak gini. Ian Masten pernah mengatakan kayak gini. Saya bisa saja biasa saja dinaturalisasi oleh PSSI. Tapi kalau timnas Indonesia udah masuk ke Piala Dunia dan saya menjadi pemain inti. Enak sekali ya orang ini yang ngomong. Jadi dia berharap ketika timnas Indonesia udah masuk ke Piala Dunia, baru mau masuk dan dia berharap dijadikan pemain utama. Enak sekali tanpa berjuang ya. Sedangkan yang lain-lain yang berjuang dari nol pun harus melewati banyak kompetisi. Kalau maksudnya kompetisi itu kompetisi sama pemain yang ada di timnas ya. Kalau misalkan performa dia lagi menurun atau buruk, mungkin belum tentu dia dimainkan ya, atau mungkin cuma dicadangkan ya. Dan ini dia berharap ketika dia mau mau dinaturalisasi asalkan timnas Indonesia udah masuk ke Piala Dunia dan dia mau ditempatkan sebagai pemain utama. Kalau menurut saya sih orang seperti ini nih nggak perlu dinaturalisasi, biarkan saja. Masih banyak orang-orang pemain bola yang punya darah Indonesia yang sukarela mau membela timnas. Contohnya seperti Martin Paes, Kelvin Verdong gitu ya. Mereka mengajukan sendiri ya. Walaupun mereka sebenarnya ditemukan juga, tapi kan mereka dengan sukarela. Kalau Ian Master kan dia udah berharap agar dia bisa masuk berharap agar dia masuk jadi ditempatkan di tim utama, tapi setelah timnas masuk Piala Dunia enak sekali ya, tanpa berjuang dia mau langsung masuk ya. Itu yang setelah Eka buat Ian Masten. Terus yang ketiga Emil Audiro Mulyadi. Kenapa namanya Mulyadi? Karena bapaknya namanya Mulyadi ya. Nah, ini kelahiran di Kota Mataram, kelahiran 18 Januari 1997. Berarti sekarang usianya 27 tahun. Nah, dia sekarang bermain di Como 1901 di Italia ya. Ini udah Ini Como ini adalah klub sepak bola milik Hartono Bersaudara, pemilik PT Jarum ya. Ini tingginya juga tinggi nih 1,92 meter. Selisih 4 cm dengan Elkan Bagot, tinggian Elkan Bagot. Dan ini kebangsaannya sebenarnya Indonesia ya, Indonesia dan Italia, tapi karena sekarang dia masih Italia. Nah, ini yang sering jadi banyak perbincangan ini. Ini statement ayahnya ini, Emil Audiro itu dulu pernah mengatakan mimpi kali ya kalau Emil main di timnas ya. Emil maunya main untuk tim Italia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya pernah lihat di postingan kalau nggak salah di mana, di TikTok atau di mana. Emil Audiro pernah mengatakan kayak gini, saya bisa saja masuk ke timnas Indonesia dan kapanpun saya bisa. Tetapi apa untungnya buat saya? Nah, ini kan berarti ya sudah nggak usah. Kalau orang seperti ini nggak usah dinaturalisasi. Jadi kalaupun dia masuk ke timnas, hampir sama dengan Ian Masten, dia hanya mau nyari keuntungan pribadi, bukan untuk berjuang demi kepentingan timnas, demi kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi ini ya, dan ini Emil Audiro memang paling banyak dibicarakan ya, karena statement orang tuanya dulu itu sama yaitu Emil Audiro sendiri. Sebenarnya sebelum Martin Paes itu yang diincar oleh STY itu sebenarnya Emil Audiro, tapi Emil Audiro ya kayak gitu sampai sekarang pun dia nggak memberi kejelasan. Walaupun sekarang masuk pun saya yakin lah banyak mungkin teman-teman termasuk seperti saya sendiri, ini pandangan saya nggak suka dengan orang ini. Nggak sukanya bukan karena saya nggak suka secara ini ya, dia nggak sukanya adalah itu, dia mengatakan bahwa saya bisa saja masuk ke timnas, tapi apa untungnya buat saya? Nah,
Berarti ya nggak usah. Ini sama dengan Ian Masten ya, yang mengatakan dia mau masuk ke timnas Indonesia, tapi kalau timnas Indonesia udah masuk ke pasti masuk ke Piala Dunia dan dia mau ditempatkan di pemain utama, gitu kan? Ini dua orang ini ya, ya termasuk pasti banyak pro dan kontra ya. Tapi saya sendiri secara pribadi nggak setuju sih kalau kalau dari statement kedua orang ini ya. Jadi mereka itu masuk timnas bukan karena ingin berjuang membesarkan apa timnas Indonesia Garuda untuk bisa masuk ke Piala Dunia, tapi mereka hanya karena ingin untuk kepentingan mereka pribadi, keuntungan pribadi. Jadi ini ya dua ini tiga orang ini yang kita bahas ya teman-teman ya. Kalau Elkan Bagot ya kalau sekarang pun dia udah warga negara Indonesia dan dia pernah berjuang untuk timnas, dan sekarang pun saya tahu Elkan Bagot masih berharap dipanggil oleh Coach Sintayong. Cuma yaitu sebenarnya kalau minta maaf kan belum ada kata terlambat lah. Kalau menurut saya ini saya pesan nih buat Elkan Bagot, siapa tahu nyampe ya. Tolong dong datang ke STY atau ke Pak Erick Thohir, tolong minta maaf dan kasih alasan apapun lah. Kita kan orang timur lah ya, datang itu kan. Ini kan nggak dilakukan sama Elkan Bagot hingga hari ini. Coba kalau dulu setelah uh, pra olimpiade itu Elkan Bagot itu datang itu sama halnya yang seperti yang dilakukan oleh Witan sama Egy itu ya, datang ke STY dan menjelaskan dan meminta maaf. Sampai sekarang masih mereka berdua masih masuk ke tim masih langganan dipanggil ke timnas. Nah, ini hal yang ya mungkin cara berpikirnya beda mungkin karena kan Bagot biasa di Eropa sedangkan Witan dan Egy kan apa uh, lebih banyak di Indonesia, jadi mungkin adat ketimurannya masih terbawa nah itu saya juga pernah melihat postingan Elkan Bagot itu uh, untuk menjaga performa ada agar bisa dipanggil oleh STY. Ya saya sih berharap semoga besok-besok atau kapan Elkan Bagot bisa dipanggil oleh STY karena Elkan Bagot juga bagus ya. Cuma yaitu yang membuat saya sendiri gemes ya atau enak, yaitu ketika kita pra olimpiade harusnya peluang kita timnas itu untuk masuk ke timnas itu peluang timnas untuk masuk ke olimpiade besar. Ketika melawan Gini kita harus kalah 1-0 karena kita kekurangan kedalaman di posisi back ya. Rizky Ridho karena akumulasi kartu itu nggak bisa disalahkan ya, istilahnya berarti dia emang sudah berjuang. Sedangkan kalau Bagot kan sudah dipanggil nggak mengindahkan, ini kan berarti kesempatan yang diberikan Coach STY dia sendiri yang mengabaikan kan. Nah kalau sekarang dia nggak dipanggil oleh Coach STY ya harusnya bukan cuma dia berusaha tampil maksimal di klubnya, tapi coba adakan komunikasi dengan Coach STY ya. Jadi gitu aja teman-teman, itu kita jadi ngomongin sepak bola ya, karena saya sendiri adalah pecinta timnas ya dari dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun saya tetap mendukung timnas apapun hasilnya ya. Dari timnas kita selalu ya sekarang kan itu udah bagus lah ya. Sekarang timnas sudah kita udah levelnya udah Asia lah ya. Kita hampir di semua di semua level ya, dari kelompok umur hingga timnas kita semua udah masuk ke Piala Asia dan sekarang kita sedang menjalani kualifikasi Piala Dunia. Kita tinggal empat lagi ya. Kita sekarang posisinya di posisi ketiga ya. Ya kita berharap lah kalau kita bisa menang lawan Australia atau minimal imbang, terus kita bisa menang melawan Bahrain, kita bisa menang melawan Cina, kita kemungkinan untuk masuk di juara di posisi kedua di kualifikasi di grup C ini, maka kita udah otomatis kalau di posisi 2 kan otomatis kita udah langsung lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau tidak ya minimal kita tetap antara grup 3 dan 4 agar kita bisa masuk ke round berikutnya. Kalau untuk mengalahkan Jepang sih ya kita secara peringkat, secara kualitas kita jauh lah. Tapi kita akan berusaha. Ya syukur-syukur kita terakhir kita lawan Jepang kita bisa menang melawan Jepang atau menangkan imbang, maka itu menjadi berarti itu bisa menjadi modal ketika kita nanti masuk ke Piala Dunia. Ya terima kasih ya teman-teman. Salam Garuda. Wassalam.